Mari. Sesi ke-9, Tantangan Elia. Presentasi ini tersedia dengan gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan. Kalau ingin mendapatkannya, email saya saja, elijah003@gmail.com. Sekali lagi email saya, elijah003@gmail.com. Tujuan seminar Tantangan Elia begini, melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini. Di Indonesia masih banyak suku-suku terpencil belum dijangkau, saudara. Sebelum Yesus datang, suku-suku itu harus dijangkau. Jadi saudara-saudari harus ikut mencampur tangan. Harus. Sesi 9. Topik yang kita akan ngajar, kesembuhan masal. Terus, kenapa penyakit kadang-kadang kembali lagi? Kenapa ya? Setelah sembuh, penyakit itu kembali lagi. Kenapa? Terus, topik yang ketiga, roh-roh yang menyebabkan penyakit. Terus, yang terakhir, pelayanan kesembuhan bagi orang yang sudah percaya. Sampai saat ini yang kita pelajari adalah bagaimana menyembuhkan orang yang belum percaya kepada Tuhan, yaitu konteksnya penginjilan. Tapi nanti konteksnya pelayanan kesembuhan bagi orang yang sudah percaya. Mari. Topik yang pertama, kesembuhan masal. Kesembuhan masal berdasarkan kesembuhan melalui jarak yang memakai hanya otoritas saja. Kerana dari jarak, memang tidak bisa meletakkan tangan atas orang sakit itu. Jadi, pakai otoritas saja. Sama seperti otoritas tidak dibatasi oleh jarak, otoritas juga tidak dibatasi oleh jumlah. Misalnya, ada seorang jenderal, bawahannya 10,000. Ya, prajuritnya 10,000 di bawah kuasanya. Kalau jenderal ini mau supaya mereka menyerang musuh, dia keluarkan satu perintah saja. Dan semua 10,000 prajurit yang di bawah kuasanya akan tunduk dan menyerang musuh itu. Maka saudara bisa melayani kesembuhan kepada banyak orang sakit sekaligus pada waktu yang sama. Satu perintah saja. Saya ingin beri kesaksian dari Pastor Simon Huck. Dia hamba Tuhan di India yang kami latih mulai tahun 2000. Itu pertama kali. Setelah itu berulang-ulang dia undang kami balik ke Indonesia untuk melatih hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi dia berkali-kali dilatih oleh Tantangan Elia. Setelah dia dilatih, Tuhan mulai pakai dia dengan luar biasa. Banyak mujizat terjadi lewat pelayanannya. Jadi dia diminta untuk bawa firman Tuhan di depan 2 juta orang. 2 juta orang berkumpul di satu lapangan yang luasnya kira-kira 50 hektar. 2 juta orang satu kali. Jadi dia bawa firman Tuhan, dia memberitakan Injil, dan setelah itu dia tanya, yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silakan angkat tangan. Terus kira-kira 1 juta orang angkat tangan, menyatakan mereka mau terima Yesus. Terus dia ajak mereka berdoa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, dia tanya siapa mau disembuhkan. Nah, pasti banyak yang mau disembuhkan. Jadi, dia melayani kesembuhan massal, pakai otoritas saja. Tidak bisa meletakkan tangan, jadi tidak pakai tenaga kesembuhan, pakai otoritas saja. Dari panggung, dia keluar perintah. Semua sakit penyakit, semua setan-setan, pergi, keluar. Sakit penyakit, sembuh semua dalam nama Yesus. Terus habis itu dia tanya, coba yang
sembuh nyata, angkat tangan. Yang sembuh nyata, angkat tangan. Yang dia lihat, 2 orang ada 1 yang angkat tangan. Artinya kira-kira, bukan. 4 orang, 1 yang angkat tangan menyatakan dia sudah sembuh. Artinya kira-kira 500,000 orang sembuh pada waktu yang sama. Pada waktu dia keluar perintah. 500,000 orang sembuh pada waktu yang sama, saudara. Nah, itulah kesembuhan massal. Sekarang saya beri kesaksian dari Bapak Pendeta Emmanuel Rema di Nigeria. Dia sekarang koordinator tantangan Elia di Afrika. Dia dilatih oleh kami pada bulan November tahun 2004 pada waktu saya di Nigeria. Inilah kesaksiannya. Ini tentang satu KKR yang dibikin di kota Osheri pada tahun 2005. Ini kesaksiannya. Masyarakat Osheri sepenuhnya menyembah pada 2 ilah yang berkuasa yang mereka anggap sebagai Tuhan. Kedua ilah ini diklaim sebagai pelindung negeri dari penyerang dan mereka memanifestasikan diri pada bulan Desember dengan beberapa tanda yang spektakuler yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Anjing adalah hewan utama yang dipersembahkan kepada ilah iblis ini. Masyarakat ini sebagian besar bersifat keras kepala dan banyak yang menderita ketulian dan epilepsi. Pada tanggal 8 Desember yang merupakan hari pertama KKR, kira-kira ada 6,000 orang yang hadir di lapangan pasar yang disebut Eke Market. Setelah pujian dan penyembahan, saya naik ke atas panggung. Saya katakan pada mereka bahawa saya bukan seorang pembuat mukjizat. Tapi saya datang untuk memperkenalkan sang pembuat mukjizat, iaitu Yesus Kristus, yang terbesar dari semua Allah. Saya khotbahkan topik tentang Yesus penyembuh. Dan saya melayani orang sakit secara massal sambil menjalankan otoritas atas roh sakit penyakit dan menyebutkan nama berbagai penyakit dan memerintahkan semua itu untuk pergi di dalam nama Yesus. Jadi dia pakai otoritas saja. Keluar perintah. Saya memanggil orang-orang yang benar-benar sembuh secara total. Bukan orang yang sedang menuju kesembuhan. Lebih dari 50 orang maju untuk memberi kesaksian tentang kemurahan Tuhan. Nah, itulah hasil dari pelayanan kesembuhan massal. Ya. Kira-kira ada 5 orang yang memberi kesaksian bahawa kaki mereka yang pendek sebelah tumbuh memanjang pada saat kami mengujinya di atas panggung di hadapan semua orang. Beberapa orang memberi kesaksian bahawa tumor di leher, perut dan tangan menghilang. Ada yang tadinya tidak bisa berdiri karena cedera tulang punggung dapat berdiri dengan sempurna pada saat kami menguji mereka. Orang-orang yang menderita epilepsi juga bersaksi mereka disembuhkan. Saya tanyakan bagaimana mereka bisa tahu? Ya, bagaimana mereka bisa tahu mereka sembuh? Mereka katakan bahawa mereka melihat ada pribadi roh yang keluar secara paksa dari tubuh mereka ketika mereka merasakan sesuatu seperti aliran listrik. Pada hari terakhir acara, saya masih memanggil mereka yang menderita epilepsi untuk memastikan bahawa mereka benar-benar disembuhkan. Mereka mengatakan bahawa serangan penyakit mereka serta gejala-gejalanya tak pernah ada lagi. Mereka katakan bahawa biasanya mereka mengalami serangan hampir 3 kali sehari. Tetapi setelah hari pertama acara,
tak ada lagi tanda-tanda serangan. Ketika orang-orang ini sedang bersaksi, beberapa orang mengejek saya dengan mengatakan bahawa semua ini telah diatur sebelumnya atau suatu manipulasi. Pada hari kedua, yakni hari Jumat, ketika saya naik ke panggung lagi, saya katakan pada mereka bahawa saya akan buktikan ini semua bukan manipulasi atau sesuatu yang telah diatur sebelumnya. Saya katakan, bawa semua orang tuli dan bisu. Saya akan layani mereka. Mereka membawa 7 orang bisu tuli yang dikenal oleh seluruh masyarakat di sana. Ketika mereka maju ke depan, orang banyak berseru, bawa mereka ke atas panggung supaya setiap orang bisa melihat Allah menyembuhkan mereka. Saya minta pada usher membawa mereka ke atas panggung. Iman saya sama sekali tidak goyah. Nah, ini iman macam apakah, saudara-saudari? Inilah iman yang memindahkan gunung atau imannya Allah, iaitu sama sekali tidak bimbang. Nah, itulah iman yang kita ngajar selama ini. Saya tumpangkan tangan pada orang pertama dan memerintahkan roh bisu tuli untuk pergi. Dan seketika itu roh itu pergi. Kami menguji orang itu dan ia mengulangi setiap kata dengan sempurna. Orang banyak berseru memuji Allah. Setelah lama waktu pujian dan perayaan, kami melihat bahawa ke-6 orang yang lain dapat mendengar tanpa dilayani kerana setiap dari mereka juga diuji. Nah, saudara-saudari, inilah hasil dari kesembuhan massal yang dijalankan dengan keluar perintah, iaitu otoritas. Dan ini tidak dipengaruhi oleh jarak ataupun oleh jumlah. Otoritas tidak dipengaruhi oleh jarak ataupun oleh jumlah. Semenjak saat itu, tidak ada lagi ejekan. Setiap orang di KKR itu percaya dan bersukacita di dalam Tuhan. Kemudian saya berkhotbah tentang mematahkan kuasa tenung. Setelah khotbah itu, hampir semua orang di sana menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Banyak yang menangis meminta belas kasihan Allah ketika saya memimpin mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terus saya melayani orang sakit dari panggung secara massal lagi. Untuk kedua kalinya, kesaksian-kesaksian mereka sangat luar biasa, di mana mata yang buta sebagian disembuhkan secara total. Orang yang tak bisa berjalan, yang dibawa ke KKR itu, bisa berjalan tanpa alat bantu lagi. Dan masih banyak lagi kesaksian lain yang diberikan. Pada hari ketiga, masyarakat tetangga mendengar bahawa Yesus melakukan banyak tanda ajaib dan mujizat di kota Oshiri. Mereka pun datang berbondong-bondong dan kami mencatat jumlah hadirin sebanyak 10,000 orang pada hari itu. Seluruh pengunjung mengikuti sepenuhnya segala sesuatu yang kami lakukan kerana mereka telah diyakinkan oleh bukti, iaitu banyak sekali mujizat yang terjadi. Banyak sekali orang yang disembuhkan pada hari terakhir sampai kami tak dapat mengumpulkan seluruh kesaksian yang ada. Kemarin, saya diberitahu lewat telefon bahawa kesembuhan ilahi masih berlangsung sendiri di situ, walaupun tidak ada orang meletakkan tangan atas orang sakit. Namanya lawatan Tuhan, saudara-saudari. Setiap rumah mengalami mujizat spektakuler yang tidak bisa disangkal. Saya juga dapat mengajar dan melengkapi lebih dari 50 hamba-hamba Tuhan dalam 2 hari.
terima kasih Bapa mengajar saya mengajar orang lain. Dan saudara-saudari di Indonesia memang maksud saya ini adalah mengajar kalian supaya dapat mengajar orang lain. Dalam bahasa Inggris namanya training the trainers. Training the trainers. Melatih para pelatih. Nah, kalian yang belajar dengan sempurna hati dapat berbuat yang sama di Indonesia. Percaya tidak? Percaya tidak? Kalian yang belajar dengan sepenuh hati punya maksud ingin ambil bagian dalam memenuhi amanat agung pada akhir zaman ini. Yang punya hati itu dapat berbuat yang sama di Indonesia. Percaya atau tidak? Hamba Tuhan, dia murid saya. Kalian juga murid. Nah, topik yang kedua, kenapa penyakit kadang-kadang kembali lagi? Kenapa? Lukas ayat 11, menurut Tuhan Yesus, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia, iaitu roh jahat itu, dan mendapat rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Nah, saudara-saudari, artinya orang ini setelah dilepaskan tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan menaati perintahnya. Itu artinya rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Memang sudah dilepaskan, tapi tidak menaati perintah Tuhan. Tidak ikut Tuhan dengan benar-benar. Jadi, ayat 26, lalu setan itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi, setan bisa berbalik kembali. Bisa. Itu kemauan mereka. Demikian juga sakit penyakit bisa berbalik kembali. Sifat setan dan sifat sakit penyakit kurang lebih sama. Sama. Mereka itu musuh. Sifatnya sama. Dua-duanya suka berbalik kembali. Baik setan maupun sakit penyakit, mereka mau berbalik kembali. Nah, kalau penyakit itu balik, orang yang tadi sembuh itu dilayani lagi. Dan seterusnya sampai penyakit itu tidak berbalik lagi. Nah, roh-roh yang menyebabkan penyakit. Jadi ada kesakitan bukan hanya jasmani saja, tapi disebabkan oleh roh setan. Lukas 13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 8 tahun dirasuk roh. 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi, keadaan ini disebabkan oleh roh. Inilah akibat dari serangan roh jahat. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Jadi, Yesus mengeluarkan perintah. Penyakitmu telah sembuh. Itu merupakan perintah, saudara-saudari. Lalu ia meletakkan tangan atas perempuan itu supaya mengalirkan tenaga kesembuhan. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Jadi penyakit ini disebabkan oleh roh jahat. Tapi karena keadaannya memang jasmani, jadi Yesus juga pakai tenaga kesembuhan. Jadi roh setan ini menyebabkan penyakit jasmani. Lukas 11. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Jadi saudara-saudari ada setan yang bikin orang bisu.
ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Jelas ya, jelas. Jadi ada setan yang menyebabkan orang menjadi bisu. Setelah diusir, orang yang bisu itu bisa berbicara. Jadi ada setan yang menyebabkan penyakit jasmani dan ada roh yang bikin penyakit yang tidak jasmani. Setelah roh itu diusir, orang itu sembuh. Ya, ada dua macam. Markus 9. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Jadi, waktu pelayanan, boleh perintahkan setan supaya jangan memasuki orang itu lagi. Boleh. Seringkali kalau saya melayani orang dan penyakitnya sebagian disebabkan oleh roh jahat, saya keluar perintah, jangan balik kembali dalam nama Yesus. Matius 12. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Jadi setan ini menyebabkan orang ini buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Jadi pada waktu melayani orang sakit jasmani, misalnya di sini, orang ini sakit jasmani, dia buta, dia bisu. Namanya sakit jasmani, boleh juga mengusir roh-roh yang kemungkinan menyebabkan orang itu menjadi sakit jasmani. Ya, saya harap itu jelas. Kadang-kala penyakit yang kelihatannya jasmani saja mungkin disebabkan oleh roh jahat. Jadi roh itu harus diusir. Ya. Nah, kami adalah murid Yesus Kristus. Ya. Yang kami menyembah adalah Bapa kami, yaitu Allah yang di surga. Kepadanya kita beriman. Kita beriman kepada Allah. Arahnya ke atas di mana Allah berada. Nah, bawahan kita, di bawah kita adalah penyakit, setan dan daging kita. Mereka itu termasuk bawahan kita. Bagaimana kita terhadap mereka? Terhadap mereka, kami menjalankan imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung. Jadi kepada Allah, kita beriman kepadanya, beriman kepada Allah, arahnya ke atas. Terhadap musuh kita, yaitu penyakit setan dan daging kita menjalankan imannya Allah, iman yang memindahkan gunung. Nah, sekarang pelayanan kepada orang percaya di dalam konteks tubuh Kristus. Nah, sampai saat ini kita belajar bagaimana melayani orang sakit dalam konteksnya penginjilan, di mana ada orang belum percaya dan sakit, bagaimana kita menyembuhkan mereka, dan setelah mereka sembuh, kita memberitakan Injil kepada mereka. Karena hati mereka sudah terbuka, karena menyaksikan mujizat, mengalami mujizat. Nah, sekarang, bagaimana melayani kesembuhan untuk orang yang sudah percaya, yang sudah selamat. Ini diambil dari Yakobus pasal 5. Tapi sebelum itu, saya tanya dulu, siapakah Yakobus? Siapakah Yakobus ini? Menurut banyak ahli Alkitab, Yakobus adalah adiknya Yesus. Adiknya Yesus. Jadi, di manakah Yakobus belajar kesembuhan? Di mana ya? Itu pasti dari Yesus sendiri. Jelas? Jadi, lebih dulu kita harus mengerti apa yang diajar oleh Tuhan Yesus tentang kesembuhan. Baru setelah itu, kita dapat mengerti apa yang diajar oleh Yakobus, yaitu adiknya Tuhan Yesus. Jadi, bagaimanakah Yesus mengajar kesembuhan kepada murid-muridnya? Bagaimana? Sudah jelas ya, Yesus tidak pernah mengajar mereka mendoakan orang sakit menurut tradisi kita. Tidak pernah. Tidak pernah. Sebaliknya, dia mengajar menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Dia mengajar menyembuhkan orang sakit.
Dia mengajar mereka mengeluarkan perintah kepada orang sakit dengan imannya Allah. Nah, berdasarkan itu, sekarang kita dapat lebih faham apa yang diajar oleh Yakobus. Yakobus pasal 5. Ya, berdasarkan apa yang kita mengerti dari pelayanan Tuhan Yesus dan apa yang dia ajar kepada murid-muridnya, kita boleh lebih mengerti apa yang diajar oleh Yakobus. Pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. Nah, sekarang Yakobus berbicara kepada orang percaya, ya. Kalau ada orang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, yaitu penatua gereja, supaya mereka mendoakan dia. Nah, di sini ada kata mendoakan. Orang sakit, orang yang sudah percaya yang sakit harus didoakan oleh para penatua jemaat. Tapi saudara, sebenarnya dalam bahasa Yunani, mendoakan itu adalah pray over. Dalam bahasa Inggris, pray over artinya berdoa atas. Bukan mendoakan sebenarnya. Menurut bahasa asli, bukan mendoakan, tapi berdoa atas. Nanti saya kasih pengertian ya nanti. Serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi pada waktu melayani, orang percaya yang sakit boleh pakai minyak. Ya. Tapi apa artinya berdoa atas? Begini, berdoa atas seseorang tidak sama dengan berdoa untuk dia. Tidak sama. Berdoa untuk seseorang artinya berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menyembuhkan dia. Dan setelah itu, kita tidak ambil tindakan lagi. Tidak. Hanya berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, sembuh tidak sembuh urusan Tuhan. Itu namanya berdoa untuk orang sakit. Tapi berdoa atas tidak sama dengan berdoa untuk. Berdoa atas sebenarnya dan seharusnya sama dengan apa yang diajar oleh Tuhan Yesus. Karena yang Yakobus ajar itu diambil dari apa yang Yesus ajar. Kan? Yakobus itu adiknya Yesus. Apa saja yang dia mengerti tentang kesembuhan, apa saja yang dia mengajar tentang kesembuhan, pasti dari abangnya Tuhan Yesus. Jadi berdoa atas sebenarnya seharusnya sama dengan apa yang diajar oleh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus mengajar tentang kesembuhan? Mengeluarkan perintah ke atas orang sakit dengan otoritas. Itu yang diajar oleh Tuhan dan menumpangkan tangan di atas mereka yang sakit. Itu yang diajar oleh Tuhan Yesus dan itu juga yang diajar oleh adiknya Yakobus. Keluarkan perintah ke atas orang sakit, menumpangkan tangan di atas mereka. Atas. Terus Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Nah, di atas doa yang lahir dari iman, ya. Iman macam apakah di sini yang dimasukkan? Itu pasti iman. Iman yang dimasukkan di sini adalah iman yang memindahkan gunung atau imannya Allah. Itu iman yang dimasukkan di sini di atas. Doa yang lahir dari iman. Di ayat 15 di atas itu, tidak ada bimbang sama sekali. Orang yang sakit itu akan disembuhkan. Tidak ada bimbang. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang dan Tuhan akan membangunkan dia. Tidak ada bimbang sama sekali. Artinya iman itu doa yang lahir dari iman, maksudnya iman yang memindahkan gunung. Imannya Allah, di mana tidak ada bimbang.
Iman itu akan menyelamatkan orang sakit. Iman itu akan membangunkan dia. Itulah iman yang memindahkan gunung atau imannya Allah. Nah, jadi sampai di sini kita ngerti bahwa kalau kita melayani orang percaya yang sakit, kita juga pakai otoritas dan tenaga kesembuhan. Itu sama yang diajar oleh Tuhan Yesus, ya. Tetapi ada syarat untuk kesembuhan bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan, tidak ada syarat untuk mereka disembuhkan. Tidak ada syarat. Tuhan menyembuhkan mereka dulu. Setelah itu mereka dengar Injil, mereka percaya kepada Yesus. Jadi untuk orang belum percaya disembuhkan, tidak ada syarat sebetulnya. Tapi bagi orang yang sudah percaya, ada syarat. Karena orang yang sudah percaya kepada Yesus itu, kita ada tanggung jawab di depan Tuhan. Nah, bagaimana syaratnya? Begini. Yakobus 5 ayat 15b. Dan jika ia, artinya orang percaya, itu telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi, syaratnya begini. Kalau orang percaya yang sakit ingin disembuhkan, dosanya harus diampuni dulu. Itu syarat yang harus dipenuhi sebelum orang yang sudah percaya akan disembuhkan oleh Tuhan. Dosanya harus diampuni dulu. Dan kami orang percaya, kami belum sempurna, kadang-kadang masih berdosa. Kalau kita mau supaya penyakit kita disembuhkan, dosa kita harus diampuni dulu. Nah, bagaimanakah dosa kita dapat diampuni? Bagaimana? Ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Itu caranya dosa kita sebagai orang percaya dapat diampuni. Kita harus saling mengaku dosa kita. Nah, begini. Kalau kita saling mengaku dosa kita, ada perdamaian di dalam tubuh Kristus. Ini sesuatu hal yang penting sekali bagi Bapa kami yang di surga. Kami adalah anak-anaknya. Kalau ada keributan di antara keluarganya, di antara anak-anaknya, dia sedih sekali. Jadi Bapa kami di surga mau supaya ada perdamaian di dalam tubuh Kristus, di dalam keluarganya. Penting sekali perdamaian itu. Baru setelah itu, orang percaya yang sakit dapat disembuhkan. Harus ada perdamaian dulu di dalam tubuhnya. Nah, bagaimana sampai ada perdamaian? Bagaimana? Begini. Matius 5. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Jadi, itulah syarat bagi orang percaya yang mau disembuhkan. Harus berdamai dulu dengan saudara-saudara yang lain. Harus berdamai dulu. Ayat 25, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, kalau di hati saudara kita, ada sesuatu terhadap kita. Tunggu ya, sebentar ya. Kalau di hati saudara kita ada sesuatu terhadap kita, kita harus berdamai dengan dia dulu. Itu syarat untuk kita, orang percaya yang mau disembuhkan, kita harus memenuhi syarat itu. Kita harus berdamai dengan dia dulu. Kita saling mengaku dosa supaya ada perdamaian. Ya. Itulah syarat bagi orang percaya yang mau disembuhkan dari penyakit. Itulah syaratnya. Harus saling mengampuni dosa. Harus ada perdamaian di dalam tubuh Kristus. Harus ada perdamaian di antara saudara dan saudara yang pernah saudara menyakiti hatinya. Nah, tetapi bagaimana kalau kita yang
ada barang sesuatu di hati kita terhadap sesama kita. Bagaimana? Wah, Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapa-Mu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Setelah kita mengampuni orang itu yang pernah menyakiti kita, yang pernah bersalah terhadap kita, setelah kita mengampuni dia, kita dapat disembuhkan oleh Tuhan. Kesimpulannya begini, saudara-saudari. Apabila kita saling mengaku dosa dan berdamai dengan saudara kita dengan saling mengampuni dosa, Tuhan akan mengampuni kita dan kita bisa disembuhkan oleh doa yang lahir dari iman, yaitu iman yang memindahkan gunung, imannya Allah. Amin. Saya harap itu jelas. Saya kasih kesaksian ya. Beberapa tahun yang lalu saya ada di negeri Brasil di Amerika Selatan. Saya melayani di satu gereja dan hari Minggu itu saya membawa firman ini dari Yakobus 5 ya. Terus habis bawa firman Tuhan, saya berkata, ya nanti sebentar kita akan melayani orang di sini yang ingin disembuhkan dari penyakit. Tapi terlebih dahulu kita harus memenuhi syaratnya. Jadi sekarang saya kasih kalian 5 menit. Kalian sekarang bangkit dari tempat duduk. Cari orang lain di jemaat ini yang pernah bersalah terhadap kamu atau yang pernah saudara menyakiti. Menghampiri orang-orang itu. Saling mengaku dosa. Saling mengampuni. Supaya ada perdamaian. Jadi saya lihat ada beberapa yang bangkit dari tempat duduk. Terus menghampiri orang lain di jemaat itu. Pada kebaktian itu. Saya lihat ibu pendeta. Dia duduk di sebelah kiri saya. Dia bangun dari kursinya. Terus dia ke belakang menghampiri seorang ibu. Nah, ibu itu sakit kanker. Rahimnya ada tumor. Bikin dia sakit sekali. Ibu pendeta itu menghampiri dia. Ya. Terus ibu pendeta itu berkata kepada ibu ini, "Ibu, ampunilah saya." Terus ibu itu menjawab, "Bu, saya mengampunimu. Saya mengampunimu." Setelah itu ibu pendeta itu dengan saudari yang lain yang hadir di situ, mereka berdua menumpangkan tangan, memelekan tangan atas rahimnya ibu ini. Pada waktu itu sakitnya langsung hilang. Sakit dari tumor itu langsung hilang. Jadi ibu ini yang di foto ini dia pulang. Nah biasanya kalau waktu malam dia nggak bisa tidur karena sakitnya dari tumor di rahimnya. Tapi malam itu tidurnya nyenyak seperti bayi sampai pagi dia bangun. Wah, tumor itu hilang. Tumor itu hilang. Terus hari keesokan dia ke gereja, dia beri kesaksiannya, ya. Disembuhkan dari tumor kanker di rahim setelah mengampuni istrinya pastor. Beberapa tahun yang lalu saya melayani di satu gereja di Colombo, di Sriwijaya, gereja yang cukup besar. Saya membawa firman ini dari Yakobus 5. Setelah itu saya bilang, nah sekarang kita mau melayani orang yang sudah percaya, yang mau disembuhkan. Tapi sebelum itu, ya kita mau memenuhi syarat Tuhan. Kalian sekarang kalau sakit mau disembuhkan, kalian menghampiri orang lain yang di hatimu ada sesuatu hal atau di hati mereka ada sesuatu hal terhadap kamu. Menghampiri mereka, berdamai, saling mengampuni dosa, saling memeluk dalam nama Yesus. Jadi saya lihat ada beberapa yang bangun dari tempat duduk, menghampiri orang yang lain untuk berdamai. Setelah itu,
Saya berkata, ayo, siapa yang mau disembuhkan, silakan. Bangun, maju ke depan, naik ke panggung. Yang naik ke panggung ada 8 orang sakit yang mau disembuhkan. Semua orang yang sudah percaya. Terus saya panggil penatua. Penatua saya panggil. Ayo, bangun, naik ke panggung. Satu penatua melayani satu jemaat yang mau disembuhkan. Terus mereka meletakkan tangan atas orang yang mau disembuhkan itu. Satu melayani satu. Terus saya keluar perintah. Saya keluar perintah dalam nama Yesus. Saya menjalankan otoritas. Mereka ikut keluar perintah itu. Setelah itu saya tanya, siapa yang baru ini sembuh dari penyakitnya? Terus mereka mulai bersaksi. Satu demi satu bersaksi bahwa mereka sudah sembuh ilahi. 8 orang, semuanya bersaksi mereka telah sembuh. Kenapa? Karena memenuhi semua syarat dari Tuhan untuk orang percaya disembuhkan. Mereka saling mengaku dosa, saling mengampuni, sampai ada perdamaian. Nah, kembali kepada Yakobus, pasal 5 ayat 16b. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mendoakan lagi. Jadi begini, menurut bahasa Yunani, mendoakan di sini juga bisa diterjemahkan berdoa atas. Seperti tadi mendoakan, demikian juga di sini. Mendoakan itu bisa diterjemahkan berdoa atas. Artinya meletakkan tangan atas orang sakit dan keluar perintah ke atas mereka di dalam nama Yesus. Saling melayani dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Itu artinya berdoa atas. Keluar perintah ke atas orang sakit dan meletakkan tangan ke atas orang sakit supaya mengalirkan tenaga kesembuhan. Nah, Yakobus meneruskan pelajarannya dengan ayat 16b. Doa orang yang benar, doa lagi ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di sini dia tetap mengajar tentang melayani orang sakit pakai doa. Ya, tapi sebenarnya bukan doa tapi perintah ya. Elia, yaitu Nabi Elia dari Perjanjian Lama adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya, berdoa, sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ini waktu di Israel, ya. Masih ingat, ya? Nah, sebenarnya bagaimana cara Elia berdoa di sini? Bagaimana dia berdoa sehingga tidak ada hujan selama 3,5 tahun, ya? Mari kita ke Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja, pasal 17. Kita melihat bagaimana dia berdoa sampai mujizat itu nyata sekali. Bagaimana? 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tispe, dari Tispe Gilead, kepada Ahab, Raja Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kecuali kalau kukatakan. Bukan kecuali kalau kudoakan. Bukan. Tetapi kecuali kalau kukatakan. Bukan doakan. Katakan apa? Menurut bahasa Ibrani, ya, inilah terjemahan yang sebenarnya. Kecuali oleh perintahku, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali oleh perintahku. Itu artinya
ku katakan, artinya perintahku. Jadi sebenarnya Elia bukan berdoa kepada Tuhan supaya tidak ada hujan. Bukan, dia keluar perintah. Supaya tidak ada hujan atau embun selama 3,5 tahun. Dia keluar perintah. Dia katakan perintah. Artinya dia menjalankan otoritas. Otoritas dengan imannya Allah. Jadi sebenarnya di Gunung Karmel, Elia mengeluarkan perintah sehingga tidak hujan selama 3,5 tahun. Dia tidak pakai doa saja, tapi dia keluarkan perintah. Nah, demikianlah kita melayani orang percaya yang sakit. Kita keluarkan perintah, kita menjalankan otoritas. Amin. Amin. Elia pakai otoritas menjalankan mujizat di Gunung Karmel. Demikian juga kita mau menjalankan mujizat bagi orang percaya yang sakit, kita juga keluarkan perintah. Demikian juga waktu kita melayani orang percaya yang sakit, kita harus menjalankan otoritas, yaitu keluar perintah. Sama seperti Elias perintahkan di Gunung Karmel. Dan sama seperti diajar oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di keempat Injil. Sekarang, saudara-saudari harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Harus. Kalau saudara termasuk murid, artinya akan menjalankan perintahnya. Jangan enak-enak aja. Kalau saudara betul-betul murid, akan menjalankan perintahnya. Yaitu Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi saudara-saudari harus melatih dan mengutus pekerja-pekerja untuk membawa Injil kepada suku-suku terpencil yang belum dijangkau. Mereka harus dilatih bagaimana menyembuhkan orang sakit. Pada waktu mereka masuk suku-suku itu, mereka menyembuhkan orang sakit dulu dengan imannya Allah tanpa bimbang. Pasti banyak orang sembuh. Habis itu hati mereka terbuka. Mereka akan terima Injil, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, saudara-saudari. Sudah masuk akhir zaman. Jangan enak-enak saja lagi. Jadi jangan hanya mendoakan orang sakit saja. Jangan. Sembuhkanlah mereka dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan yang diberi oleh Tuhan. Baik orang belum percaya maupun orang yang sudah percaya. Tapi yang sudah percaya memang ada syarat. Mereka harus saling mengampuni dulu. Ya. Kita harus mengeluarkan perintah dan meletakkan tangan di atas orang sakit. Amin. Amin. Nah, sebelum saya selesai, sebelumnya saya kasih laporan dari pekerja kami di India, di mana ada begitu banyak mujizat, beribu-ribuan mujizat terjadi. Orang sakit disembuhkan, orang kerasukan dilepaskan. Sudah beribu-ribuan kesaksian dari India, dari pekerja-pekerja kami di India. Ini satu lagi. Seorang Hindu kerasukan setan waktu pulang dari mandi di sungai. Tidak bisa bicara atau buka mata. Saya percaya hal ini juga terjadi di Indonesia, di suku-suku terpencil. Pada suatu malam, Sabita namanya sedang pulang dari mandi di sungai, mulai di kali. Di tengah jalan dia diserang oleh roh setan. Ini sering terjadi, saudara-saudari. Sesampainya di rumah, Sabita tidak bisa bicara atau buka mata, seperti tidak sadar lagi. Abangnya panggil dukun ke rumah untuk perubatan, tapi dukun itu gagal. Hari keesokannya dia panggil pekerja-pekerja tantangan Elia. Mereka datang dan dalam nama Tuhan Yesus perintahkan setan itu keluar. Menjalankan otoritas. Setan itu langsung taat dan keluar. Sabita membuka mata dan mulai berbicara lagi. Setelah mujizat itu, Injil dikabarkan kepada keluarganya. Setelah mujizat itu,
baru Injil dikabarkan kepada keluarganya, dan seluruh keluarga itu terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang harus dijalankan di Indonesia, saudara, pada akhir zaman ini untuk menyelesaikan amanat agung. Amin, saudara-saudari. Di Indonesia begitu banyak orang percaya. Kenapa mereka enggak dilatih? Kenapa mereka enggak diutus? Cuma cari enak saja, cuma cari duit saja, cari enak saja. Bagaimana amanat agung, saudara-saudari? Di situs kami, di website kami, ada kira-kira 700 kesaksian seperti itu dari India. Pada situs, pada website kami. Ini mereka itu dipilih dari yang beribu-ribuan yang kita terima dari India. Yang dipilih 700. Hasilnya apa? Hasilnya 40,000 sampai dengan 50,000 orang Hindu percaya kepada Yesus dalam jangka waktu 4 tahun. Itu hasilnya. Saudara-saudari, hal yang sama bisa terjadi di Indonesia. Bagaimana kalian di Indonesia? Bagaimana? Cari enak saja? Asal masuk surga saja? Nggak usah melayani Tuhan? Nggak usah menghasilkan buah di bumi selama hidup di sini? Jangan. Kita harus bekerja untuk Tuhan. Seharusnya kalian di Indonesia akan menghasilkan buah yang sama di sini, di Indonesia. Amin, saudara-saudari. Amin, amin, amin. Harus amin. Siapa berani menjalankan perintah Tuhan Yesus? Siapa berani? Siapa di antara kalian, hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat ini? Di antara kalian, siapa berani menjalankan perintah Tuhan Yesus? Siapa? Ini namanya tantangan Elia, saudara-saudari. Nah, situs kami, www.theelijahchallenge.org. Memang semua bahasa Inggris, ya maaf ya. Email saya, elijah003@gmail.com. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nah, sekarang, mari kita melayani kesembuhan bagi orang yang sakit jantung. Mari. Sebentar ya. Jadi kalau ada yang sakit jantung yang ingin disembuhkan, boleh unmute. Sekarang kita akan melayani. Saya melayani yang pertama. Kalau ada yang kedua, salah satu dari kalian akan melayani dia sampai sembuh. Ini ujian bagi kalian. Ujian. Kalian harus menyembuhkan orang yang sakit jantung. Nah, ada siapa yang sakit jantung yang mau disembuhkan? Boleh unmute? Ada siapa? Aduh, orang Indonesia terlalu sehat semua. Sehat-sehat semua. Aduh, susah sekali. Nggak ada orang sakit di Indonesia. Ataupun malu aja. Memang banyak sakit penyakit di antara orang Indonesia, tapi ya. You should, Yes. Okay, if there's no one sick, then ask the right question, to balance the teaching. You have the ujian. Ujian. Aduh. Do you have it with you? No, it's. But it's good to do it anyway. Can I leave that up to you later? Yes, I'll do it. Okay, you now. do it later. Yeah. No one's sick right now. Pasti ada yang. Ini They will penting come sekali. later. Ya, ini penting sekali. Ini namanya bukti bahwa pengajaran ini berlaku. Buktinya adalah mujizat yang terjadi. Ya. Jadi kalau kalian hanya dengar saja, ya jadi teori aja, teori biasa aja. Terima nggak jadi masalah. Tapi kalau ada buktinya orang yang sakit jantung disembuhkan, nyata kalian bilang, aduh ini benar pengajarannya, berlaku. Aduh. Orang Indonesia terlalu sehat.
Okay, begini. You can, why don't you do the test and afterwards you can minister, okay? Ask them if there's anyone who needs healing, okay, sweetie? Can you do that? And there's Ibu Magdalena, Gabriel. They need the makalah. They need the PowerPoint. Oh yeah, kirim email saja. Magdalena Hilda from Jakarta, and Yeah. she needs the PowerPoint. Okay, Bu Pakai bahasa Magdalena, aja. kirim ya. Kirim, Okay. ya, suruh dia kirim email saja. Ya, kirim email ke saya. Elijah 003@gmail.com. Okay, go ahead. You take over. Sweetie. Untuk apa? Ujian. Ujian ya. Sekarang ini penting ini ujian supaya kita tuh apa? Seimbang ya. Karena kadang-kadang kita salah paham lagi. Jadi perhatikan pertanyaan ini. Ujian pertama, pertanyaan. Halo. Iya. Saya Erni. Saya mau sembuh mata saya, mata kanan saya ada hitam-hitam. Saya mau sembuh. Oke. Mari kita layani Pauline ya, Pauline. Harus mengampuni orang dulu ya, itu dulu. Iya. Kita sudah orang percaya, mari kita berdoa dulu. Bukan Pauline. Oh, bukan Pauline. Erni. Erni, oke Erni. Ya, oke. Mari kita berdoa dulu ya, karena Buas coba pimpin kita berdoa dulu supaya di hadapan Tuhan, jadi kita berkenan kepada Tuhan dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, juga minta Tuhan mengampuni kita kalau kita yang bersalah sama orang ya. Dan nanti pergi ke orang itu untuk berbaiklah, untuk meminta maaf. Gitu. Ya, itu penting ya. Jadi mari Pak Bos silahkan Pak Bos. Semua perlu. Ya, baik. Jadi jangan salah paham ya. Kalau saat kita melayani itu keluarkan perintah. Tapi saat kita berhubungan dengan Tuhan, kita memang harus berdoa ya. Perlu berdoa, mengampuni, perlu berdoa, memaafkan, dan juga minta otoritas Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Yes. Karena ketika kita melayani atas nama Tuhan, kita juga sudah mengalami peperangan itu ya. Jadi perlindungan Tuhan perlu ada atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah belajar banyak dari Pastor William. Kami dibukakan hal-hal yang luar biasa, yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Kami percaya keinginan hati Tuhan Yesus, semua orang sakit disembuhkan. Karena setiap orang yang sakit, yang bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti sembuh. Bahkan orang mati bangkit. Tuhan, anak-anak-Mu di sini yang percaya kepada nama-Mu, yang sedang sakit, ampuni setiap mereka, ampuni setiap kami. Jikalau kami menyimpan kepahitan ataupun dendam, tidak bisa mengampuni, terus selalu merasa disakiti, bila Tuhan mengampuni. Mereka yang menyakiti, Tuhan mengampuni kami juga yang tidak bisa mengampuni. Dan kami percaya seperti apa yang dikatakan firman-Mu, jikalau kami mengaku dosa kami, kami minta ampun, kami mengampuni, maka orang sakit akan disembuhkan. Kami akan disembuhkan. Sekarang kami terima otoritas-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sakit pinggang, sakit mata, Erni yang matanya sakit, ya tumpangkan Erni, tangan. letakkan tangan. Ya, tumpangkan tangan di mata yang sakit. Itu ada tadi yang minta juga didoakan di chat, Ibu Ripka yang sakit pinggang dan mata kering. Ya, tumpangkan tangan atas orang sakit. Silahkan dilanjut, Bu. Tumpangkan tangan di atas pinggangnya yang sakit, ya. Jangan dipindah-pindah, yang pijat-pijat, taruh saja di situ. Iya. Ya. Apalagi sakit jantung, sakit lever, sakit mah, pinggang, atau sakit pinggang, mata.
tangan, di mana saja ya. Ya. Sakit Ya, hati. sakit hati ya, sembuh juga dalam nama Yesus. Sekarang kami perintahkan mata sembuh, Sembuh. pinggang sembuh, sakit jantung sembuh, Sembuh. sakit leher sembuh, sakit migrain sembuh, Sembuh. sakit vertigo sembuh, Sembuh. apapun penyakitnya. Yesus. Di dalam nama Yesus Dalam kami nama perintahkan semua penyakit pergi dari Pergi. anak-anakmu Tuhan. Tidak boleh kembali lagi. Dalam boleh nama kembali Yesus. lagi. Semua Sembuh. penyakit pergi, tidak boleh kembali. Dan Sehat, kalau ada sembuh. roh-roh penyakit juga pergi. Ya. Dalam nama Yesus. Sehat, sembuh. Sehat, sembuh, dan bebas. Ya, mari silakan sama-sama Bapak Ibu perintahkan. Ya. Silakan dibuka speakernya, boleh perintahkan. Sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh Ya. dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Mata yang Semua sakit sering penyakit capek, pergi. pergi penyakit dalam nama. Sakit Semua pinggang roh sakit penyakit pergi dalam pergi. nama Yesus. Sakit kanker, Semua tumor roh-roh yang menyebabkan penyakit juga Nama sembuh. Roh penyakit yang sembuh. mengacau juga pergi. Telinga, Dalam nama telinga yang berbunyi sembuh, berhenti bunyinya dalam nama Yesus. Telinga yang Nama rasa Yesus gatal, sembuh. tidak enak, sembuh, tidak gatal lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh-roh ketakutan pergi dalam nama Ya, Yesus. ketakutan pergi dalam nama Yesus. Pergi Kesedihan dalam nama pergi Yesus. dalam nama Yesus. Kepahitan, sakit hati Lalu pergi dalam nama Yesus. pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Insomnia juga pergi dalam nama Yesus. Usir semua yang mengganggu Keluar dalam nama Yesus. tubuh kami Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Keluar mengganggu Tuhan. Dalam nama Yesus. Bebas, engkau bebas dari segala sakit penyakit, dari segala Dalam nama Yesus. roh yang Sembuh. mengganggu. Engkau bebas. Tekanan darah tinggi sembuh. Darah tinggi. Darah sembuh dalam Darah nama tinggi Yesus. Normal. turun. Perintahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Dalam nama sakit kepala sembuh dalam nama Yesus. Darah juga turun. Dalam nama Selamat malam. Dalam nama Yesus. Sembuh. Doa untuk kakak saya yang stroke tangannya, tapi tangan kiri dan kaki kiri, tapi kaki kiri sudah mulai bisa berjalan. Oke. Tangan Namanya kiri yang siapa? belum berfungsi, namanya Bapak Irwan. Oke. Jarinya belum bisa gerak. Ya. Ya. Dalam nama Yesus, Pak Irwan Irwan, sembuh. kau sembuh dari stroke ini. Bapak Irwan Otak di dalam sebelah nama Yesus. kananmu pulih dalam nama Sembuh. Yesus. Ya. Sel-sel otak di Tumpangan sebelah tangan, Bu. kanan Tumpangan pulih tangan, Bu. dalam nama Yesus. Tidak ada Bisa pendarahan tumpangan di tangan, otak ya. lagi. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, Dalam nama sembuh. Engkau pulih total, bisa bergerak. Dan engkau tidak akan takut apapun juga. Sembuh. Engkau sembuh. Tangannya bisa Semua digerakkan. Ya, trauma bangun. dari stroke Bangun, ini Pak. Sembuh. kami usir. Dalam nama Yesus, Pak Irwan, sembuh. Sembuh. Amin, amin, Sembuh. amin. Ya, Pak Irwan, pulih. Amin. Sel-sel otak di sebelah kanan pulih. Sembuh. Hidup kembali dalam nama Tekanan Yesus. darahnya normal. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh Truknya total, pulih. Sembuh. bangun, berjalan. Semua jari, semua kaki Tangannya tidak bisa bergerak. bisa bergerak. Kami perintahkan bergerak kembali Sembuh, normal. sembuh, bangun Dalam nama dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Digerakkan Pak Irwan. Mulai digerakkan. Digerakkan, Bu. angkatnya di Ya, tangan. mulai Jangan takut, praktekkan, Pak. mulai Angkat bertindak. saja tangannya. Ada rasa panas terus digerakkan Hmm. supaya pulih, sembuh. Heal in the Ayo name of bangun Jesus. Pak Irwan, sembuh, Sembuh, bangun, pulih. sembuh. Amin. Amin. Ya, dipraktekkan Bapak Ibu kalau rasa gak enak pinggangnya digerak-gerakkan mulai. Ya, tindakan iman kita. Ayo sembuh. Tuhan sudah bekerja, sembuh. Amin. Sembuh. Amin. Nah, satu hal lagi ya, waktu Nabi Elia itu waktu suruh
panggil itu hujan turun lagi, dia suruh dia punya apa? Hambanya ya. Iya. Dia berapa kali tuh hambanya? Dia bilang pergi lihat. 3 kali ya. Lihat. 7 kali. 8 8 kali. Belum ada. 8 kali. 8 kali. Yang pertama kali dia balik, dia bilang, oh nggak ada apa-apa. Terus yang kedua kali dia suruh, pergi kamu. Dia cuma bilang ini, pergi kamu. Dia balik lagi, dia nggak ada apa-apa. Disuruh lagi, pergi lagi. Jadi kali ke-8 itu dia bilang, oh ada kelihatan awan yang sebesar tangan manusia kan. Terus hujannya turun dah. Ya, nah artinya kita tuh jangan putus asa. Aduh 1 kali nggak jadi, udahlah percuma. Jangan terus ya dihantam. Artinya kita bahasa Indonesia kita tekun ya. Nah, jadi hari ini, besok, kalau kita makan obat 3 kali sehari, ya kita boleh usir lebih dari 3 kali sehari. Betul? Kalau mengampuni orang juga sama, tekun lah. Ya, karena di dalam doa Bapa kami itu berilah kami makanan hari ini kan. Nah, kita makan nggak tahu berapa kali. Pokoknya terus habis itu ampunilah dosa kami. Saya pikir-pikir kalau kita makan berapa kali sehari, ampunin dosa juga berapa kali. Amin. Ya. Nah, jadi kita selalu senantiasa mengampuni orang. Seperti kita bernapas lah, seperti kita makan. Jadi itu jadi pola kehidupan kita. Nanti hati kita tuh jadi lega, senang, tambah sehat. Amin. Ya, itu juga sesuatu. Jadi jangan putus asa cuma 1 kali aja. Doa cuma 1 kali, mungkin seminggu waktu ke gereja baru doa. Jangan. Setiap hari Tuhan berjalan dengan kita, bersama kita. Jadi doalah senantiasa, nggak usah doa itu bukan bilang baca ini, baca itu, bukan ya. Tapi kan kita bersahabat dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Amin. Pasti sembuh, pasti sehat. Amin. Sehat, sembuh. Yang sakit kepala sembuh dalam nama sembuh Yesus. Dalam nama Yesus. Nah, kalau sakit kepala tiap hari, dia sakitnya juga garang, kita juga lebih garang lagi, betul nggak? Kalau dia lebih nekat, kita lebih nekat lagi ngusirnya. Nah, begitu caranya. Pokoknya kita tuh bulat dengan musuh ya, harus menang, dan sudah pasti menang. Galak gitu loh deh. Ini penyakit. Bapak ini juga ya, jadi dilayani. Nah, kalau misalnya mau tengking itu harus panjang-panjang, nggak usah. Bapak bilang sendiri, Yesus sembuhkan aku, atau bilang Yesus saja. Yes. Dan dalam pikiran kita itu harus sembuh. Aku nggak boleh nih. Kita juga nekat ya. Nah, itu caranya. Penyakit itu jahat loh. Dia juga nekat loh. Kita lebih nekat lagi, betul? Ya. Semangat. Nah, semangat ya. Nah, sekarang begini, nanti kita boleh melayani lagi. Ini ujiannya yang kita sering beri. Nah, kita kan ngajar. Ada iman yang memindahkan gunung, artinya imannya Allah, ya, yang kita keluar dengan perintah imannya Allah, iman memindahkan gunung. Kalau kita percaya akan apa yang kita katakan, maka jadilah apa yang kita katakan. Itu imannya Allah. Ya. Nah, ada iman kepada Allah. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu, nah, yang kita kan mengajar banyak imannya Allah, keluar perintah, keluar perintah, keluar perintah. Nah, sekarang jadi ada 2 iman kan? Yang satu iman kepada Allah, artinya arahnya ke atas ya. Dan iman Allah arahnya yang ke bawah untuk keluar perintah. Ini pertanyaannya, yang manakah lebih mendasar dan yang manakah lebih penting untuk keselamatan kita, untuk perjalanan iman kita di dunia ini? Pikirkan baik-baik ya, jawaban ini penting sekali. Saya kasih suatu contoh. Kata Tuhan Yesus waktu murid-muridnya kembali dengan senang luar biasa. Oh Tuhan, setan pun tunduk untuk namamu. Ya, waktu kami perintahkan mereka keluar.
Tapi Tuhan Yesus bilang jangan senang saja setan itu keluar atau pergi gara-gara diperintah, tapi bersukacitalah karena namamu tercantum di surga, ya. Nah, itu Tuhan Yesus sebutkan. Jadi saya sekarang pertanyaan begini, imannya Allah, ya, kita keluar perintah, atau iman kepada Allah, di mana kita berdoa, kita bersandar kepada Tuhan. Yang mana lebih mendasar, saudara-saudari? Pikirkan. Iman Jadi kepada yang mana lebih mendasar, yang mana lebih penting, iman kepada Allah atau imannya Allah? iman kepada Allah. Pada Allah. Amin. Ya, amin ya. Karena dengan iman kepada Allah, iman kepada Tuhan Yesus, kita percaya kata-kata Tuhan, kita itu kan selamat. Keselamatan kita itu kan lebih penting. Amin. Amin. Nah, iman kepada Allah ya, dasar. Jadi kita jangan ada orang yang ngaco ya. Nah, benar. Nah, berdoa lebih penting atau keluar perintah lebih penting? Yang mana lebih mendasar? Kalau untuk mengobati keluar perintah lebih penting. Ya, tapi kalau untuk kehidupan kita sehari-hari yang mana lebih Kalau penting? Doa lebih penting. Amin. Ya, nah, jadi kita seimbang ya. Ya. Jangan gila ngusir setan. Apapun diusir. Atau ya, jadi ini ada orang salah paham, wah kalau diajar begini kalau kita perintah terus nggak usah berdoa. Oh iya. Nah, betul ya, berdoa lebih mendasar ya. Karena berdoa itu kita dengan hubungan kan, berkomunikasi dengan Tuhan. amin. Ya. Jadi harus punya komunikasi dengan Tuhan baru punya Iya. otoritas. Otoritas. Ya. Kalau enggak, Otoritas dari Ya. hubungan dekat dengan Tuhan. Yes. Kita punya kehidupan Amen. doa dengan Tuhan, baru keluarkan otoritas. Ya. Yes, amin. Nah, satu lagi pertanyaan. Enggak pernah nyetok. Ada buah Roh Kudus 9 buahnya. Saya bisa sebut itu 9. Kadang-kadang saya lupa satu lagi. Love, joy, peace, self control, apalagi itu. Itu baru 4. kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, 9 ya. Ya. Nah, terus ada the gift of the Holy Spirit, apa namanya? Karunia Roh Kudus. Yang mana lebih mendasar, saudara-saudari? Ya harus ada buahnya dulu. Kalau nggak ada buahnya nggak bisa ada kesaksian. Amin. Kan di sorga perlu karunia nggak? Nggak kasih utama. Di sorga kita nggak perlu karunia lagi kan ya? Ya, Semuanya sudah selesai. Amin. Tapi kalau di sorga ada apa? Buah-buah Iya, Roh pada Kudus. Amin. Ya, buah roh. Nah, dan juga Rasul Paulus berkata, biar aku punya iman yang bisa memindahkan gunung, tapi kalau nggak punya kasih jadi apa? Kosong ya. Nah, biar aku bisa berbahasa roh, tapi tidak punya kasih jadi gong ribut ya. Gong berbunyi. Nah, kita harus jalan dengan apa? Seimbang. Amin. Ya. Benar, banyak dan malah di apa akhir-akhir ini itu banyak hal-hal yang sangat, tapi kita nggak usah bingung kan. Tuhan Yesus kan sudah berkata dengan jelas ya. Di zaman-zaman terakhir akan ada orang yang mengatakan begini, oh Tuhan, aku sudah mengusir setan, sudah bernubuat demi namamu. Ini itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu karena buat yang jahat. Ya. Wah, apa artinya? Oh, rupanya waktu mengusir setan atau bernubuat di dalam nama Tuhan Yesus itu bukan tujuannya untuk kemuliaan surga ya, tapi mungkin keuntungan dia sendiri ya, mungkin ya begitu. Jadi kita
pakai saja firman Tuhan itu untuk kaca kita, nggak usah lihat orang lah, lihat orang kita susah, tapi setiap kali kita itu hati-hati sendiri ya. Jadi firman Tuhan yang kita pelajari atau kita hayati itu untuk kita sendiri. Ya, itu Bu, saja. ini ada yang minta disembuhkan, Bu. Gabriel, Ya, okay. Magdalene, supaya miumnya ada mium. Ya, oke. Silakan. Ya, Gabriel, mium. mana Gabriel? Mana Magdalene? Boleh dibuka speakernya? Nah itu ya. Silakan. Ya. Bu, Bu silakan, Magdalene, Bu. ya, letakkan tangan di atas bawah pusar itu ya, dekat rahimnya situ. Ya, dalam nama. Mengampuni, Bu ya, mengampuni orang yang menyakiti ya. Ya, itu penting ya. Ya. Ampuni kami semua sebagaimana kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami juga bersalah kepada orang, Tuhan ampuni kami. Iya, amin. Tuhan tolong kalau hati ini masih sakit atau ada apa saja yang tidak bisa dilepaskan. Pulihkan, sembuhkan. Ya, pulihkanlah Tuhan. Dan kesusahan di dalam hati kami yang karena orang sebabkan juga Tuhan sembuhkan. Tuhan kami mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Kami juga minta ampun dari Tuhan kalau kami menyakiti orang lain juga. Kami setiap Tuhan banyak kesalahan atau kesalahan bicara atau macam-macam Tuhan dalam hati kita. Tuhan tolong bersihkan semua ini dengan darah-Mu dan sucikan kami. Amin. Bungkus tutup semua kami dengan darah Yesus. Amin. Amin. Nah, hormon-hormon di tubuh Ibu Magdalene sekarang menjadi pulih dan normal dalam nama Yesus. Miom yang menyebabkan miom itu tumbuh, kami hancurkan akar-akarnya dalam nama Yesus. Miom ini sekarang pergi, hilang dalam nama Yesus. This fibroid now go in the name of Jesus. No more growth. Shrink in Jesus' name. In the womb, in the uterus lining, in the uterine lining, in the name of Jesus. Now, estrogen, progesterone, now be balanced in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be well in the name of Jesus. Amin. Sekali lagi saya pesan, gula dikurangin makanan. Gula itu bukan hanya cuma rasanya manis saja ya. Terigu lah, roti lah, kue lah. Kalian tahu lah ya, nanti bisa dilihat dari YouTube ya. Nah, itu kalau dikurangin kita akan maju banyak. Who is healed? Siapa sembuh? Oh, siapa yang sembuh? Siapa yang ada kemajuan? Pak, Bu, minta doa. Jennifer, Bu, masih Muslim, Bu. Oh ya, oke, nanti ya Jennifer kita akan Jennifer supaya menerima Tuhan Yesus ya selamat. Ya, biar Tuhan Yesus. Ya. Terus ada siapa lagi yang ada sembuh selama 9 sesi ini? Ada yang sembuh, ada yang orang yang dilayani sembuh ya. Ya, saksi Bu. Ya. Saya Agustina. Oh ya. Saya ikut mulai pertama mujizat dan kesembuhan ini, terus kedua, yang ketiga dan keempat. Ya, tangan kiri saya ini enggak bisa kalau ke belakang atau diangkat ke atas, goyang-goyang gitu enggak bisa. Jadi angkat ke atas tuh maaf bicara kalau buka pakaian dalam ya, buka BH ini sulit untuk ke atas. Ya, ke belakang. Ke belakang. Waktu itu kan didoakan untuk semua yang sakit, ya toh, sama Ibu Pak William sama Ibu Lucy Lau. Terus saya coba, Ya. karena saya bukan pendeta kan, saya coba, saya coba dalam nama Yesus. Saya tengking bersama-sama waktu itu sama Pak William, Bu Lucy Lau, juga Pak Boas semua.
yang pengikut peserta di sini bareng-bareng ya. Terus saya doa dengan sungguh dalam nama Yesus. Saya praktekkan ya, enggak usah berdoa dulu, langsung dalam nama Yesus. Nah, saat sesi ketiga mulai sembuh, tapi masih ada sedikit. Sesi keempat saya tengking lagi, sembuh. Saya ikuti sampai sekarang sesi 9, saya gerak-gerakkan dan saya goyang-goyangkan, sudah enggak sakit. Puji Tuhan, Puji haleluya. Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya juga mau nyambung ya. Kaki saya pertama kali didoakan oleh Pak William itu, siapa yang sakit, kaki saya itu sakit memang pada waktu itu. Lalu sampai season keberapa ini, ke-9, saya tunggu benar-benar saya sembuh total gitu loh. Enggak, saya takutnya nanti saksi sakit lagi. Ternyata sampai hari ini saya sembuh. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin, amin. Terus sakit itu tidak boleh balik lagi. Amin. Amin. Ya, kalian boleh bilang ya, jangan kalau dia mau balik lagi, bilang nggak boleh balik. Tidak boleh. Puji Tuhan ya. Ada lagi kesaksian yang lain? Ya, saya mau bersaksi juga. Ya Pak, silakan Pak Hendra. Ya, saya waktu ikut seminar ini, ya saya sangat tertarik karena sebelumnya saya juga pernah mengalami menyembuhkan dengan otoritas, tapi saya tidak tahu bahwa itu sebuah otoritas, tapi saya hanya sebelum melakukan pada Tuhan dan meminta akan otoritas dari Tuhan. Lalu saya perintahkan atau saya inikan dan terjadi satu mujizat gitu, di mana orang yang anak usia 4 tahun nabrak mobil, bukan ditabrak mobil, jadi mobil lagi jalan pelan-pelan, karena waktu itu saya mimpin KKR di Sabah, di stadion. Terus pada waktu siang ada peresmian gedung yang baru dibangun oleh Wakil Ketua Menteri Sabah, Ketua Wapresnya Sabah. Nah itu banyak yang datang, dan ketika pulang, orang ramai, terus anak itu lari, anak umur usia 4 tahun atau 5 tahun lah, lari, nabrak badan mobil Hilux, jatuh terlungkup, dilindas dari kaki sampai kepala dengan roda belakang. Itu terjadi hanya 2 meter di depan saya. Ramai orang, memang dalam situasi yang ramai orang, ribut, terus saya bilang, nggak usah panik, nggak usah ribut, cepat-cepat ditolong, dibawa ke rumah sakit. Dan ketika anak itu diangkat, dipegang di kedua keteknya ya, diangkat itu seperti orang angkat anduk, keplek gitu kan. Karena ya bayangkan mobil Hilux muatannya penuh, double kabin, rodanya kan besar. Dan saya sendiri sudah merasa, wah ini kayaknya nggak mungkin tertolong. Tapi pada saat itu saya hanya ingat Hizkia ketika merasa sudah tidak ada harapan, dia berbalik arah, dia menghadap tembok dan dia berserah kepada Tuhan. Dan waktu itu saya cuma bilang, Tuhan, orang mau melihat karyamu, orang mau melihat mujizatmu. Apa yang harus hamba lakukan dalam situasi kondisi seperti ini? Nah, saya mendengar ada suara yang mengatakan doakan. Lalu saya kejar mobil itu, saya stop, karena memang ramai, nggak bisa jalan kencang, saya stop. Lalu saya bilang, tunggu sebentar, saya mau berdoa dulu. Ada apa Pak Pendeta? Enggak, saya mau berdoa dulu, tunggu sebentar. Jadi anak itu di pangku, kakinya ada di pangkuan ibunya,
kepalanya ada di pangkuan bapaknya, karena bapak ibunya naik ke mobil itu, yang nabrak itu duduk, anak itu di pangku. Dan sejak ketabrak sampai masuk mobil tuh ya nggak ada suara, nggak ada gerakan. Dan pada saat itu saya langsung doa, saya langsung nggak pakai Tuhan Yesus apa begini, enggak, langsung saya katakan dalam nama Yesus, tidak ada tulang yang patah, tidak ada tulang yang retak, engkau sehat sempurna. Anak itu langsung duduk nangis. Oh, puji Tuhan. Dibawa ke rumah sakit kan, sampai rumah sakit dokternya bilang, enggak, malam-malamnya saya ketemu panitia KKR, saya tanya, tadi karena di Sabah kan ngomongnya pakai bahasa Melayu ya, udah yang terlanggar kereta tadi bagaimana, saya bilang. Langgar kereta. Di sana disebutnya budak kan. Kereta, budak ya. Ya. Dia bilang, oh enggak, itu enggak ketabrak mobil, dia bilang. Jatuh dekat mobil, dia bilang. Oh. Orang dokter bilang jangankan memar katanya. Jangankan cedera tulang, memar aja nggak ada di tubuhnya katanya. Puji Tuhan. Wah, saya bilang, ya udah saya ketawa aja kan. Saya pikir ya udahlah. Ya, orang yang ngelihat juga ratusan orang kok. Ya, udah. Nah, setelah saya ikut seminar ini, ternyata saya baru tahu, oh ini loh. Ternyata ketika kita lakukan itu, jadi saya yakin sekali ketika mengikuti seminar ini memang bahwa apa yang dikatakan itu ya memang bisa terjadi gitu ya. Dan saya pernah mengalami itu, dan beberapa minggu setelah saya ikut seminar ini, istri saya kena COVID. Hari Selasa, hari Jumat dites positif, hari Minggu saya doakan, saya bilang udah besok sembuh. Begitu positif saya doakan jangan takut, 3 hari sembuh. Dan ternyata memang sembuh, dalam 3 hari dites langsung negatif. Ya, puji Tuhan. Anak saya kena, ya udah menikah, bisa. Saya bilang nggak usah takut, 5 hari sembuh. Sembuh juga 5 hari gitu. Jadi saya percaya bahwa apa yang diajarkan oleh Pastor William ini memang sungguh-sungguh sesuatu yang luar biasa. Ini merupakan petunjuk Tuhan untuk memperlekat penginjilan saya gitu. Karena saya memang lebih banyak melakukan penginjilan dan saya tidak mengembalakan jemaat. Iya. Ya, jadi ini satu hal yang luar biasa menurut saya, dan saya dibukakan gitu ya. Jadi selama ini saya bisa tapi nggak ngerti gitu. Nggak ngerti, nggak tahu dari mana. Nggak ngerti gitu. Jadi untuk melakukan selanjutnya ya bingung juga gitu. Iya, benar. Ya. Nggak tahu dari mana. Nah, iya, jadi dasarnya apa gitu. Sebab kita kan selalu ada basicnya ya, dasarnya dari mana gitu ya. Nah, dengan adanya seminar ini, ya saya merasa sangat terbantu sekali. Ya, saya belum email ke Pastor William. Saya mau minta makalahnya 1-9 ini supaya nanti saya bisa pelajari dan saya bisa terapkan dalam pelayanan saya selanjutnya gitu. Amin. Ya, karena Bapak bisa keliling-keliling. Bisa mulai cari murid-murid. Ya. Mereka itu paling penting karena kita sendiri mungkin nanti dalam penginjilan itu ya, mungkin di sela-sela penginjilan itu ya saya akan berusaha melatih orang-orang, pelayan-pelayan itu ya. Untuk bisa ini ya. Selama ini saya hanya memuridkan beberapa orang di Sabah, ada di Wonogiri juga, ya hanya memuridkan tentang khotbah saja gitu ya, karena memang saya belum belajar hal ini gitu. Jadi ini satu hal yang baru, ya saya juga bersyukurlah Pak Boas yang mereferensikan saya, ya saya kenal Pak Boas melalui Pastor Gideon, ya karena saya memang sangat akrab dengan Pastor Gideon. Nah jadi terus berlanjut dan saya merasa ya sangat luar biasa, dan saya memang orangnya yang dari dulu sedang ya keliling gitu. Jadi saya sadar bahwa saya tidak punya karunia gembala, jadi mungkin karunia saya hanya penginjil. Tapi saya cukup puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan, percayakan pada saya. Tentu saya akan berusaha memaksimalkannya. Jadi melalui program ini ya saya banyak mendapatkan satu berkat yang luar biasa yang selama ini memang saya rindukan gitu.
saya bisa melakukan seperti ini sebetulnya apa sih dasarnya gitu. Jadi ya waktu saya di Sabah juga gitu, banyak ada saya pelayanan ke rumah, ada seorang ibu mungkin usianya sudah hampir 70 dan berat badannya itu juga hampir 80. Waduh. Orangnya tidak tinggi, tingginya mungkin hanya 160 gitu ya. Waduh. Gemuk sekali dan nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan waktu itu saya bilang, yaudah nggak apa-apa. Saya bilang kita berdoa ya. Tapi saya nggak berdoa panjang lebar, saya seperti yang dikatakan, seperti yang Pastor William melakukan itu, saya hanya sebut dalam nama Yesus, bangun jalan. Gitu. Iya, jadi tapi habis itu saya juga bingung, nggak tahu gitu. Gitu ya kan. Jadi ini nggak tahu ini karunia atau ini otoritas, ya, atau ini kuasa yang Tuhan berikan. Saya juga nggak tahu. Yang pasti saya cuma katakan semua ini karena Tuhan, saya bilang. Jadi bukan karena saya. Ya, karena Tuhan aja saya bilang. Dan luar biasanya lagi anak yang waktu itu kelindes mobil itu, setelah 3 atau 4 tahun kemudian saya datang lagi ke Sabah dan saya ketemu waktu saya diperkenalkan oleh saudara angkat saya di Sabah, ini saudara saya dari Jakarta, pendeta Mazmur, dia bilang, hah? Orang itu kaget, lu ada apa Bu? Bapak yang doain murid saya. Wah banyak Bu, kalau saya doain murid di sini setiap mau ujian murid-murid minta didoain kalau saya lagi pelayanan. Yang mana Bu? Itu yang terlindas kereta dia bilang. Iya, kenapa? Bagaimana anak itu? Dulu saya jadi guru dia udah lama dia bilang. Dulu anak itu bodoh dia bilang. Sekarang ranking 1 terus dia bilang. Itu ranking 1 terus. Wah saya bilang luar biasa. Tuhan akan sembuhkan tubuhnya, Tuhan juga pulihkan pikirannya saya bilang. Ya puji Tuhan saya bilang. Ya saya bersyukurlah ya dengan adanya ini. Ya jadi saya banyak mendapatkan satu masukan, satu paling tidak yang terutama adalah membuat rasa percaya diri saya itu makin kuat gitu ya. Jadi saya tidak ragu lagi dengan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sudah gariskan. Jadi saya tidak ragu lagi. Selama ini kan kadang saya bimbang. Karena basicnya itu Bu, nggak tahu Bu. Ya, nggak tahu dari mana ini. Iya. Jadi kita kan kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau basicnya kita udah tahu, paling enggak mengurangi rasa bimbang dan ragu kita. Ya, kita tahu apa yang kita perbuatkan kan. Iya. Makasih. Jadi Bapak Ibu mulai dipraktekkan. Bukan saja penyakit yang bisa disembuhkan. Kalau Bapak Ibu punya pohon mangga yang tidak berbuah, perintahkan supaya keluar buahnya bisa juga. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang paling penting kalian bisa melatih. Ya, di India bisa begitu berbuah banyak karena kita bilang sama koordinator itu setiap 2 bulan kamu ambil 12 orang, berapa orang lah yang betul-betul kamu bisa percaya, latih mereka, terus bawa mereka dipraktekkan. Dengan begitu jadi dalam 4 tahun bisa berbuah begitu banyak. Ya. Jadi pergi ke ladang lah, pergi kemana sama-sama, nggak usah keluar sendiri lagi kan, bawa mereka. Oh, itu luar biasa. Seperti Pak Hendra, itu memang di dalam penginjilan itu jalan betul-betul ya. Puji Tuhan. Jadi memang di dalam kitab Daniel juga ditulis ya, pemerintahan itu dipegang oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bersama Tuhan kita akan memerintah. Ya. Nah, belajar perintah dulu di sini ya. Jadi ada kuasa. Sama-sama kita ini kan imamat yang rajani. Kita selalu melayani Tuhan, berhubungan dengan Tuhan sebagai imam, dan kita juga adalah imamat yang rajani, punya kuasa seperti raja. Ya, amin. Itu. Haleluya. Mari kita praktekkan. Praktekkan dan memuridkan ya, penting. Nah, dan tetap masing-masing supaya sebanyak-banyaknya jiwa diselamatkan. Amin. Ya. Jadi sekali lagi Pak William mengajar ini, beliau mengharapkan supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Masih ada banyak suku-suku di Indonesia yang masih belum percaya Tuhan.
Jadi biarlah dengan kuasa otoritas ini kita sembuhkan orang sakit seperti kesaksian Pak David tadi, biar supir taksi, biar orang kedar, dari manapun juga kita tidak perlu takut. Karena ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Pak William, Bu Lucy, yang sudah melayani kami dengan setia selama 9 sesi ya. Nanti kita harapkan buahnya itu kita mau dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, seperti Dan yang paling kalau Pak- penting ya, kalian bisa ngajar orang lain, biar ngajarnya mula-mula nggak begitu lancar, tapi kalau ngajar 1, ngajar 2, karena lama-lama jadi lancar ya ngajar. ya, Melatih. praktek ngajar ya, praktek. Saya ketika tahu tentang otoritas dan kuasa memerintah perkataan ini, saya praktekkan dan itu memang betul-betul terjadi gitu ya. Jadi seringkali memang ini kita ini sudah terbiasa ya mendoakan. Ya memang tidak salah kata mendoakan ya. Tapi yang lebih penting dari situ otoritas Tuhan itu nyata gitu ya. Kita pakai, kita gunakan bersama Tuhan, kita bisa perintahkan yang di bawah itu ya, termasuk penyakit, setan, termasuk buah sekalipun, pohon sekalipun bisa diperintahkan ya. Benar. Jadi semua tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan semua tentunya untuk supaya jiwa-jiwa itu tahu tentang keselamatan di dalam Tuhan gitu. Semangat. Jadi kalau Pak David luar biasa bisa dipakai Tuhan, Pak Hindra, semuanya kita pasti bisa. Amin. Amin.